Pada episode hari ini, ketegangan memuncak ketika Trian, Adila, dan Rama akhirnya menemukan keberadaan Lucy bukan di dalam bangunan tua seperti dugaan awal, tetapi tepat di luar, di area belakang yang dipenuhi semak dan pepohonan liar. Ketiganya datang dengan kewaspadaan penuh. Udara sore mulai menurun suhunya, angin bergerak pelan menerbangkan dedaunan kering, memberikan suasana mencekam yang nyaris seperti pertanda buruk. Saat mereka mengitari bangunan tua itu, Trian yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti. Pandangannya tertuju pada sosok perempuan yang berdiri memunggungi mereka, tampak gelisah dan sibuk memantau sekitar. Itu Lucy. Rama dan Adila mendekat perlahan. Jarak mereka tak lebih dari beberapa meter ketika Lucy akhirnya menyadari keberadaan mereka. Sorot matanya membesar bukan karena terkejut saja, tetapi lebih karena ketakutan yang sudah lama ia pendam. Seluruh tindakannya yang lalu, fitnah, manipulasi, dan upaya memecah hubungan Trian serta Adila seolah menumpuk di atas kepalanya dalam sekejap. Trian melangkah sedikit ke depan, memeriksa situasi dengan penuh fokus. Adila menatap Lucy tanpa berkedip, emosinya bercampur antara marah, kecewa, dan ingin tahu apa motif sebenarnya dari semua kekacauan yang Lucy ciptakan. Rama berdiri sedikit miring, mengawasi sisi luar jaga-jaga kalau Lucy mencoba kabur. Suasana tegang itu berlangsung hanya hitungan detik, namun terasa seperti menit panjang. Lucy terlihat makin tak stabil, kedua tangannya gemetar, matanya mencari-cari jalan keluar seperti binatang kecil yang terjebak. Tanpa peringatan, Lucy berbalik dan berlari sekencang mungkin menuju kebun liar di samping bangunan. Trian dan Rama spontan mengejar, langkah kaki mereka menghentak tanah basah, sementara Adila ikut bergerak cepat meski tetap menjaga jarak agar tidak kehilangan arah. Semak-semak yang tinggi membuat pengejaran itu semakin sulit, dedaunan menampar wajah, ranting-ranting patah diinjak, dan suara napas saling bersahutan di udara. Namun Lucy didorong oleh rasa takut yang luar biasa berlari lebih cepat dari yang diduga. Dalam hitungan detik ia berhasil menyelinap di antara pepohonan hingga akhirnya menghilang dari pandangan mereka. Yang tersisa hanya jejak tanah yang terinjak dan suara daunan yang masih bergetar pertanda bahwa Lucy kembali lolos, meninggalkan misteri dan bahaya baru yang belum terselesaikan. Pertemuan yang seharusnya menjadi kesempatan mengakhiri konflik justru berubah menjadi awal dari teka-teki berikutnya. Setelah pengejaran Lucy gagal dan ketiganya kembali ke area terbuka, barulah terlihat bahwa tangan Rama terluka akibat tersayat ranting saat berlari di antara semak-semak. Luka itu tidak terlalu besar tetapi cukup dalam untuk mengeluarkan darah. Rama tampak menahannya dengan tenang, sementara napasnya masih terengah setelah usaha mengejar Lucy. Adila yang melihat itu langsung refleks mendekat. Meski situasinya chaos dan pikirannya masih campur aduk akibat ulah Lucy, naluri pedulinya tetap muncul. Ia mengambil sapu tangan dari tas kecilnya lalu dengan lembut membersihkan darah di tangan Rama, memastikan lukanya tidak semakin parah. Gerakannya cepat, fokus, dan penuh perhatian. Namun pemandangan itu tidak luput dari mata Trian. Di antara sisa-sisa adrenalin dan rasa frustrasi karena Lucy kembali lolos, muncul perasaan lain yang jauh lebih pekat cemburu. Bukan hanya karena Adila merawat Rama, tetapi karena perhatian itu terasa terlalu lembut, terlalu akrab, seolah hubungan masa lalu Adila dan Rama masih memiliki ruang tersendiri di hati Adila. Trian berdiri tak jauh dari mereka, diam, tetapi sorot matanya berbicara banyak. Ada rasa tak nyaman yang perlahan tumbuh di dadanya, sebuah ketakutan bahwa Rama masih bisa masuk ke dalam kehidupan Adila kapan saja. Adila tidak menyadari perubahan ekspresi Trian, ia terus sibuk merapikan kain di luka Rama, memastikan pendarahan berhenti.
Sementara Rama meski tak menunjukkan niat apapun, tetap merasakan kehadiran Adila yang begitu dekat. Angin sore bergerak perlahan melewati mereka, memberi ketegangan kecil yang terselip di antara kebisuan. Di momen itu, Trian semakin menyadari bahwa perjuangannya untuk mempertahankan Adila bukan hanya melawan ancaman luar seperti Lucy, tetapi juga melawan bayangan masa lalu yang masih menempel di hati istrinya. Taman yang sulit dijelaskan seolah suara dari kejauhan itu mampu mengisi kekosongan di hatinya. Kadang, Trian menelepon hanya untuk memastikan Adila sudah makan, sedang beristirahat dengan cukup, atau sekadar ingin mendengar tawa kecil darinya. Di sisi lain, Adila juga tak jarang menanyakan apakah Trian sudah bekerja terlalu keras, mengingatkannya untuk menjaga kesehatan. Dalam obrolan sederhana itu terselip perhatian dan kasih yang tulus, sesuatu yang tak bisa digantikan oleh jarak atau waktu. Malam-malam mereka pun sering diakhiri dengan percakapan singkat lewat telepon. Setelah saling mengucap salam perpisahan, Trian akan menatap layar ponselnya beberapa detik lebih lama, seolah enggan melepaskan momen itu. Ia tahu panggilan singkat itu mungkin terlihat sepele, tapi bagi keduanya itu adalah jembatan perasaan yang menjaga cinta tetap hidup di antara jarak yang memisahkan. Rindu yang dulu terasa menyakitkan kini berubah menjadi penguat. Bagi Trian dan Adila, setiap panggilan bukan sekadar komunikasi melainkan janji diam bahwa cinta mereka akan tetap bertahan meski tak selalu berada di tempat yang sama. Rasa rindu yang dulu terasa menyakitkan kini perlahan berubah menjadi pengikat yang membuat hubungan mereka semakin kuat